Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita tinggalkan dunia manusia. Kita masuk kepada dunia binatang. Apa itu binatang purba yang dinosaurus? Baru-baru ini di California, di padang gurun pasir Nevada, California, Nevada, ditemukan belum lama, mungkin 1-2 bulan, kerangka dinosaurus yang besar, luar biasa. Dari kepala sampai ekor mungkin sekitar 80 meter. Besar-besar kerangkanya. Sampai di sini firman Tuhan. Kapok. Saya bilang tadi matikan. Di Eropa, musim salju, ditemukan mastodon. Mastodon itu seperti gajah, tapi 2 kali, 3 kali lebih besar. Yang ditemukan itu gadingnya. Gadingnya dari tiang ini sampai hampir sampai ke tiang ini. Gadingnya saja. Berapa besar itu binatang. Singa disebut raja hutan. Asal dia mengaum semua binatang ketakutan. Di laut ikan paus yang besar. Tapi tidak pernah yang besar itu Tuhan pakai. Yang dipakai Tuhan itu binatang kecil, semut. Mari kita lihat yang kecil ini, kita belajar dari semut. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hei pemalas. Saudara yang teruskan. Bukan disuruh pergi ke dukun. Suruh pergi ke spesialis, no. Pergi ke orang pinter, no. Cari pendeta, no. Pergi ke semut. Saya rasa belum ada yang pergi ke semut. Dibunuh-bunuhin semut, semprot-semprotin. Guru kita dimatiin loh. 7. Biarpun tidak ada pemimpin, pengaturnya, atau penguasanya, tidak ada pemimpin, tidak ada pengatur, koordinator, nggak ada, tidak ada penguasa, tidak ada yang kepala, sama sekali tidak ada. Tapi ayat 8 bilang, ia menyediakan rotinya di musim panas. Hebat nggak tuh perencanaannya? Musim panas dia kumpulkan roti, kumpulkan makanan, kumpulkan rezeki. Dan mengumpulkan makannya pada waktu panen. Sebab sebentar lagi akan ada musim dingin. Manusia boleh merencana. Sebab Tuhan ajar, lihat binatang semut. Di Amerika Selatan ada semacam semut seperti semut rangrang tapi hitam. Buta, tidak ada mata. Tapi dia bisa kerja luar biasa. Dia bisa tahu kenal di mana makanan. Dia bisa tahu mana teman, apa. Dan dia bisa bikin sarang. Dan sarangnya terdiri
Dari tangan dan kaki berpegangan dengan semut yang lain. Sampai besar sekali, semuanya semut. Di dalam semut, di luar semut, numpuk semuanya. Semut yang berpegangan tangan. Dan di tengah semut itu adalah ratunya. Jadi mereka cari makan, buta. Tapi bersatu, mereka tahu di mana. Teman. Kita punya mata. Kita enggak buta. Tapi kita susah bersatu. Kita enggak tahu rumah kita di mana. Kita enggak tahu istri kita yang mana. Makanya Simpson dibutakan saja sama Tuhan. Izinkan buta dia. Karena matanya keranjang. Mata bakulen. Bakul. Sudah ada istri, tidak puas. Ingin perempuan lain. Ingin istri orang lain. Ingin suami orang. Kalah sama semut. Semut tidak ada mata. Tapi dia tahu bersatu. Tahu berpegangan. Dan di tengah-tengahnya ada ratunya. Kalau saudara bersatu, di tengah-tengah kita ada Tuhan. Kalau saudara ikat berpegangan tangan satu persatu bersama-sama, ada Tuhan. Yang saya tadi ceritakan kepada saudara adalah manusia pada umumnya dan binatang. Bagi kita anak Tuhan ada sesuatu yang lain. Ngomong minimal 3 orang. 3 orang minimal. Dan jabat tangan. Kita punya sesuatu yang lain. Ngomong. Haleluya. 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 Senyum. Nah, gitu. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Ini anak Tuhan, ini umat Tuhan. Jadi sekarang. Ulangi kata jadi sekarang. Hei, kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun. Dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Kamu nggak tahu katanya. Hidupmu itu sama seperti uap. Yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dulu kereta kita disebut kereta api memang dari api. Api itu bakar air. Disebutnya kereta uap. Yang jalan tuh. Susah. 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 Susah, 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 susah apa kok? Duit. Susah, 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 susah apa? Duit. Kita udah punya kereta diesel sekarang. Sukses, 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 sukses. Nggak ada lagi uap. Sukses, 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 sukses. Sukses, 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 sukses. Sukses, 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 sukses. Saya kalau udah lewat rel, sukses, sukses. Haleluya, Tuhan terima kasih. Sukses, sukses. Oh, terima kasih. Sambungan rel itu kalau naik kereta api ke Cirebon. Sukses, sukses. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sukses, sukses. Haleluya. Begitu klaksonnya bukan lagi duit. Bukan. Tiau, tiau, tiau. Tiau. Tiau.
Satya. Satya. Haleluya, haleluya. Paling jelek, Wetiau. Kita nggak bisa susah karena kita udah ngerti. Hidup kita sebentar aja, bentar lagi lenyap. Kita ngerti. Makanya ayat 15 bilang begini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau tadi yang baca saya ayat-ayat semua, manusia merencanakan, manusia rencana Tuhan, Tuhan di belakang. Sekarang kan lain anak Tuhan, Tuhannya di depan. Kalau Tuhan buka jalan, kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan mau, haleluya, kami akan begini, kami akan begitu. Sebenarnya cita-cita saya dulu pertama jadi KKO, jadi marinir, KKO. Tapi heran saya nggak bisa berenang. Bagaimana jadi pasukan katak ngojek itu bisa? Udah hampir mati saya di Cijedil dulu, mau tenggelam. Saya kira cetek, nggak taunya dalam, hampir mati saya. Untung yang tolong saya itu yang punya bioskop pusaka dulu, Ciong Hua Leong, Hayong. Ya, yang lompat angkat saya. Sama Chia Sun Lok, angkat saya. Masih SD itu, SMP. Nggak bisa berenang. Jadi saya batalkan, mau apa jadi marinir? Malu, nggak bisa ngojek. Mau jadi jaksa agung, mau sekolah hukum. Papa mama saya tidak punya duit. Akhirnya cari yang murah, sekolah Alkitab. Tapi saya dipanggil Tuhan loh sekolah Alkitab. Sebab 1 tahun saya di sekolah Alkitab bisa berenang. Ya, saya bilang udah jadi pendeta baru bisa berenang. Saya berenang non-stop, bisa 40 kali di kolam renang Selekta itu dingin. Bisa saya berenang. Aduh, terima kasih sama Tuhan saya bisa berenang. Justru udah jadi hamba Tuhan bisa berenang. Nah, kenapa? Tuhan diawalkan dulu. Kita buka Yesaya 55. Ayat 8 dan 9. Sebab, haleluya, puji Tuhan. Sebab, haleluya, rancanganku bukanlah rancanganmu. Tuhan lagi kan yang di depan? Rancanganku. Ya, berarti Tuhan yang di depan. Bukan rancanganmu, kamu di belakang. Dan jalanmu, haleluya, bukanlah jalanku. Kalau kamu mau duluan, jalanmu bukan jalanku. Kalau aku duluan, rancanganku bukan rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Bedanya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Yang di balkon ada haleluya? Balkon begitu banyak ya. Saya kira dari bawah, yang bawah. Bawah ada amin, haleluya. Ya, kalah sama yang di balkon. Coba bareng. Ada haleluya? Haleluya. Jatuh. Cet rontok. Satu lagi. Yeremia 29 ayat 11. Di depan lebih jelas. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku.
Sedangkan kita tadi disebut banyak rancangan kita, tapi kita nggak tahu mengenai kamu. Ayo, saudara masih mau pakai rencana saudara atau biarkan saja rencana Tuhan yang jadi? Hah? Ya, rencana Tuhan sebab Tuhan punya rencana buat kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahasa Inggris beda. Nggak tulis begitu. Coba kita lihat. For I know, karena aku tahu, the thoughts, dalam bahasa Ibrani, mahasabah. The thought, mahasabah, rancangan. That I think, yang aku pikirkan, toward you, untukmu. Saith the Lord, thoughts of peace. Aduh, rancangan dari Tuhan itu damai buat saudara. Oh, damai buat kita. And not of evil. Bukan yang jahat. Bukan kata mau tabrakan, bukan benjol. Enggak, rancangan Tuhan lain. Kalau sampai saudara tabrakan, mobilnya yang penyok, saudara enggak.